Dokter Jenius. Kerajaan Feng. 2. Lalu Pangeran Kenru beda ibu? Tanya Pangeran Luoyi. Dia putra selir agung. Wataknya beda dengan sang ibu. Selir agung sangat baik dan rendah hati. Jawab Feng Sun lagi. Mereka melihat Pangeran Feng Bao berjalan ke arah mereka yang sedang berdiri berjajar di pinggir jalan. Mereka berdiri bersama para penduduk yang berada di pinggir jalan sambil memberi hormat. Saat Pangeran Feng Bao semakin mendekat, Si Yue dan geng segera menundukkan kepalanya. Mereka ikut melakukan apa yang dilakukan para rakyat kerajaan Feng. Pangeran Feng Bao terlihat semakin mendekati mereka. Dia menatap sekilas pada rakyat kerjaannya. Namun saat dia melihat pada sekelompok anak muda, matanya tertegun sejenak. Dia kagum dengan penampilan 5 anak muda yang seumuran dengannya, ada juga yang lebih tua sedikit umur mereka dari dia. Namun pria yang ada di antara dua pria itu, mengapa wajahnya begitu mempesona? Batin Pangeran Feng Bao sambil tak berkedip menatap Si Yue. Hingga kudanya mendekati Si Yue. Saat dia semakin dekat dengan pria itu, dia merasakan kalau dia yang sudah dianggap orang paling tampan di kerajaan ini, kini merasa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketampanan pria di depannya. Pria ini, kenapa begitu cantik? Gadis di kerajaan ini saja tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan pria ini. Ucapnya dalam hati. Tak lama kuda yang dia naik mulai melewati Si Yue dan kawan-kawan. Dan tanpa dia sadari kalau sejak tadi sang kakak sedang memperhatikannya. Walau bagaimanapun, Feng Sun merasakan perasaan rindu di dalam hatinya. Setelah melihat Pangeran Feng Bao pergi berlalu dari hadapan mereka, Feng Sun mengajak semua kembali ke penginapan. Feng, diakah adik yang tak tahu diri itu? Tanya Chan Xin. Bukan. Dia adik ketigaku. Dia seumuran Pangeran Luoyi. Jawab Feng Sun. Oh, aku pikir dia si iblis itu. Ucap Chan Xin kembali. Tak terasa mereka pun sampai di penginapan tempat mereka akan tinggal sementara. Ketika mereka sampai di dalam penginapan, Si Yue segera masuk ke dalam kamarnya. Dan dia melihat kedua hewan kontraknya sudah berada di dalam kamarnya. Kalian sudah datang. Kenapa tidak menyusul kami? Tanya Si Yue. Kami memilih menunggumu di sini karena kami tahu kau tidak akan lama. Jawab Tiger yang sedang berbaring di atas pembaringan. Sedangkan Feng Kui terlihat sedang berdiri di jendela sambil memandang keluar dengan serius. Ada apa Kui? Tanya Si Yue sambil berjalan ke arah Feng Kui. Lihatlah di bawah itu Yue, ucapnya. Si Yue segera mempercepat langkahnya. Tiger pun ikut mendatangi Feng Kui. Kau lihat pria yang turun dari kereta. Ucapnya sambil menunjuk sebuah kereta yang terlihat mewah. Iya, kenapa Kui? Tanya Si Yue. Dialah pangeran kedua Kenru, musuh besar Feng Sun. Ucap Feng Kui. Mendengar ucapan Feng Kui, Si Yue kaget. Dia menatap pria yang kini masuk ke dalam penginapan yang kini mereka tempati. Penginapan ini terdiri dari 3 lantai. Kebetulan Si Yue dan kawan-kawan berada di lantai 3. Kita pergi melihat apa yang dia lakukan di tempat ini. Tapi bagaimana caranya agar aku tak terlibat? Ucap Si Yue bingung. Sebab dia tak izin boan masalah lebih dahulu. Tapi dia penasaran dengan kedatangan Pangeran Kenru ke dalam penginapan. Tiba-tiba Feng Kui mencabut bulu indahnya satu. Bawa ini Yue.
Kau tidak akan terlihat, ucap Feng Kui sambil menaruh bulu indahnya di sela rambut si Yue yang diikat. Kui, apa yang kau lakukan? Ucap si Yue khawatir. Melihat wajah si Yue yang takut dan cemas membuat Feng Kui merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tidak apa-apa Yue. Kalau hanya sehelai buluku, tidak akan terasa sakit. Simpan benda itu, kau bisa memakainya saat kau ingin menghilang. Ucapnya sambil terbang dan hinggap di bahu kiri si Yue. Sedangkan Tiger sudah berada di leher si Yue, karena Baizi dan Xiao Tu sudah kembali ke ruang teratai. Terima kasih Kui. Aku akan menyimpan dengan baik benda pemberianmu, jawab si Yue. Si Yue segera keluar dari kamarnya. Dia cepat berjalan turun ke lantai dasar. Namun saat mereka baru sampai di lantai 2, si Yue melihat orang yang ingin ia temui sudah berada di lantai 2. Yue, dia pangeran kedua Kenru, bisik Feng Kui. Terlihat seorang pria berjalan keluar dari tangga dan berjalan menjauhi tangga. Pria itu memang gagah dan tampan. Tapi jika dibandingkan dengan Feng Sun, pria itu lebih tampan Feng Sun. Pria itu dikawal oleh dua pria gagah yang berjalan bersamanya. Si Yue pun segera mengikuti mereka. Tak berapa lama terlihat Pangeran Kenru sampai di sebuah kamar yang tertutup. Pria pengawalnya terlihat sedang mengetuk pintu kamar itu. Melihat itu si Yue buru-buru mendekat. Agar tak diketahui, dia harus masuk lebih dahulu sebelum sang pangeran. Tak lama seorang pria parubaya membukakan pintu kamar. Saat pintu terbuka agak lebar, si Yue buru-buru masuk. Benar saja, saat si Yue sudah berada di dalam ruangan, Pangeran Kenru juga masuk ke dalam ruangan dengan cepat. Dan pria parubaya itu segera menutup pintunya. Untunglah si Yue telah mendahului masuk ke dalam. Sedangkan dua pria pengawal sang pangeran masih berada di luar ruangan. Saat melihat di dalam ruangan, ternyata di dalam masih ada dua pria lagi. Dan salah satu dari pria itu masih muda, dia seumuran Pangeran Feng Kenru. Pria itu berwajah cukup tampan. Saat melihat pria itu, terlihat binar kebahagiaan di mata sang pangeran, namun hanya sekilas, tak lama terlihat dia kembali seperti tadi. Dingin dan cuek. Dia menghampiri meja dan duduk di salah satu kursi yang tersedia. Dan di depan Pangeran Kenru, pria parubaya yang lain terlihat menatap pangeran dengan lembur. Dia akan menemanimu malam ini pangeran, ucap pria itu dengan lembut. Lalu bagaimana usaha kalian? Apakah jalan menemukan kakakku yang bodoh itu? Ucap Pangeran Kenru dengan datar. Apakah kau masih begitu takut padanya pangeran? Bukankah 1 bulan lagi kau akan menjadi seorang putra mahkota? Ucap pria parubaya itu dengan wajah tenang. Namun mata pria itu menatap Pangeran Kenru dengan genit. Aku tidak tenang jika belum melihat dia mati. Ucapnya dingin. Kenapa kau begitu dendam padanya? Tanya pria itu lagi. Karena ada dia, keinginanku menjadi penguasa kerajaan ini hampir gagal. Untunglah saat itu Laili memberikan ide ini padaku. Jawab Pangeran Kenru. Gadis itu. Apakah kau masih ingin menjadikan dia permaisurimu? Ucap pria parubaya itu dengan nada sinis. Dia jadi permaisuriku hahaha. Mana mungkin. R itu jadi permaisuri. Apa aku sudah gila? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku segila itu menjadikan dia permaisuri. Dia hanya kumanfaatkan saja.
Setelah kekuasaan kerajaan ini menjadi milikku, tentu saja aku akan memilih perempuan yang lebih baik darinya. Untuk apa aku memilih dia? Ucap Pangeran Kenru dengan wajah sinis. Kalau dia memang tidak menjadi permaisuri, kenapa tidak kau buang saja? Aku sebal melihat tingkahnya bagai seorang calon permaisuri. Ingin rasanya aku memotong lehernya. Ucap pria parubaya itu dengan wajah jengkel. Belum saatnya raksa. Dia masih kita butuhkan. Ucap Pangeran Feng Kenru. Untuk menutupi perbuatan kita. Dengan adanya dia sebagai kekasihku, orang akan menganggapku normal-normal saja. Ucap Pangeran Kenru sambil tersenyum. Kau memang pandai sekali pangeran. Ucap pria parubaya yang masih terlihat tampan itu dengan genit. Oh ya pangeran. Sebenarnya aku ingin menanyakan ini dari dulu. Namun aku selalu lupa. Apakah kakak Anda saat itu memang melakukan kegilaan pada dua pria yang bersamanya saat itu? Tanya Oria itu. Ha, kakakku Yamge bodoh melakukan itu. Tenru saja tidak. Aku hanya menjebaknya. Dia tidak melakukan apapun pada mereka. Ucap Pangeran Kenru sambil tertawa keras. Tanpa dia sadari, seseorang tersenyum lega saat mendengar ucapannya. Dia menatap batu hitam di tangannya. Sudahlah. Ayo sekarang puaskan aku. Ucap Pangeran Kenru dengan nada gembira. Tak lama ketiga orang itu pun membuka baju Pangeran Kenru. Dan, ya dewa, apa yang sedang mereka lakukan? Seru si Yue kaget bukan main, saat mereka berempat membuka baju mereka bersama-sama. Dan perbuatan mereka pun tidak dapat dibayangkan oleh si Yue. Seketika wajahnya memerah. Dengan gerakan pelan, si Yue membuka pintu. Dan keluar dari kamar itu tanpa disadari oleh kemuat pria yang sedang asyik melakukan perbuatan yang tercela. Si Yue berlari ke dalam kamarnya dan muntah-muntah. Semua isi perutnya keluar semua. Dia sampai lemas di atas pembaringannya. Gila? Benar-benar gila, ya dewa. Ternyata dia sendiri yang tercela. Dasar manusia bejat. Dia memfitnah Feng Sun dengan perbuatan itu. Ternyata dia sendirilah pelakunya. Dasar manusia rendahan. Umpat si Yue dengan kesal. Oh dewa. Mata kegadisanku sudah ternoda. Runtuk si Yue kesal. Saat si Yue sedang terbaring lemah, para sahabatnya datang, mereka mengetuk pintu kamar si Yue. Mendengar jawaban dari dalam kamar yang terdengar lemah. Pangeran Luoyi langsung masuk ke dalam kamar si Yue. Benar saja yang dicemaskan Pangeran Luoyi. Dia melihat si Yue terlihat lemas di atas pembaringan. Yue, ada apa dengan dirimu? Kau terlihat pucat sekali. Kata Pangeran Luoyi panik. Tak lama Ningxi dan kedua temannya juga masuk. Kenapa dengan si Yue? Seru Chan Xin cemas. Aku juga tidak tahu. Ucap Pangeran Luoyi. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa jijik dan muntah. Kawan si Yue. Memangnya kau tadi makan apa? Tanya Feng Sun. Akhirnya si Yue menceritakan kejadian yang dia alami tadi. Sialan. Ternyata dia sendiri pelakunya. Teriak Feng Sun marah. Sejak awal kita sudah mengira pelakunya adalah Pangeran Kenru, namun aku tidak pernah menyangka sampai separah ini. Aku pikir dia hanya menjebakmu. Untuk menjatuhkan dirimu, aku salut karena dia bisa berpikir menjebakmu dengan melakukan perbuatan tabuh yang dibenci masyarakat.
Namun aku tak pernah menyangka kalau dia sendiri bisa melakukan perbuatan tercela seperti itu. Dan kalian tahu, dia melakukan dengan 3 orang sekaligus. Ucap si Yue dan terlihat wajahnya memerah. Dan kau melihatnya? Tanya Chan Xin sambil menatap si Yue yang wajahnya semakin memerah. Membuat semua menatap si Yue dengan curiga. Akhirnya dengan wajah memerah si Yue mengakui itu. Dia bercerita kalau dia menyusup ke dalam kamar mereka saat mereka mengadakan pertemuan. Dan yang penting mereka masih mencari Mu Feng. Ucap si Yue. Dia mengatakan tak akan bisa tenang sebelum melihat kematianmu. Lanjut si Yue. Benar kata pamanmu. Untung dia mengirimkan dirimu ke alam bawah. Kalau tidak, sampai dimanapun kau berada, pasti mereka akan menemukanmu kalau kau masih berada di alam tengah ini. Ucap Chan Xin yang dibenarkan oleh para sahabatnya. Kalau begitu kita akan membuat dia membayar semuanya. Dia akan merasakan apa Yage telah dia tanam dulu. Ucap si Yue sambil tersenyum yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka merasa kasihan pada Pangeran Kenru. Entah apa yang akan dilakukan si Yue pada pria itu. Karena telah berani membuat orang yang disayangi si Yue tersakiti. Sekarang kita bersiap akan mengikuti turnamen. Ucap si Yue tiba-tiba. Kita ikut turnamen. Tanya Chan Xin dan Ning Si tak percaya. Iya kita semua kecuali Feng Sun. Dia akan berada di dunia teratai. Jawab si Yue. Yuer. Aku hampir melupakan berita tentang permaisuri, Ibu Feng Sun. Kata Feng Kui yang kini berubah menjadi manusia. Benar katamu Kui. Berita apa yang kau dapatkan dari Israma Dingin? Tanya si Yue. Iya Kui. Apa yang terjadi pada ibuku? Apakah beliau sehat-sehat saja? Tanya Feng Sun sambil menatap pria tampan berbaju kuning yang berdiri di delat si Yue. Sepertinya ibumu sakit saat aku mengunjungi Istana Dingin. Aku melihat dan mendengar dia batuk cukup parah. Jawab Feng Kui. Apa sakit? Benarkah doa sakit? Yuer. Bagaimana ini? Ibuku sakit, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Feng Kui dengan wajah cemas. Melihat kecemasan di wajah Feng Sun, si Yue merasa kasihan. Tenanglah. Kita akan datang nanti malam ke Istana Dingin untuk menemui ibumu. Ucap si Yue menenangkan Feng. Kita. Maksudmu? Tanya Feng Sun tak mengerti. Apakah kau tidak ingin menemui ibumu? Tanya Su Yue menggoda. Maksudmu kita pergi ke sana? Tanya Feng Sun dengan wajah gembira. Iya. Tapi hanya kau yang harus keluar, sedang yang lain terap bermeditasi di dalam ruang teratai. Kalau kita semua keluar, takutnya akan membuat keributan dan kita ketahuan. Ucap si Yue menjelaskan. Wah, kau mang jenis Yue. Seru Chan Xin dengan wajah gembira. Sedangkan Feng Sun menatap si Yue bagai tak percaya. Loh, kenapa malah jadi bengong Feng? Apakah kau tidak suka aku membawamu menemui ibumu? Tanya si Yue sambil menepuk pelan bahu Feng Sun yang lebih tinggi darinya. Mendapatkan pukulan pelan di bahunya, membuat Feng Sun tersadar. Ah, Yue, kau memang yang paling hebat. Tentu saja aku suka sekali sahabatku. Seru Feng Sun dan tanpa sadar dia meneluk si Yue. Tentu saja perbuatannya membuat para sahabatnya kaget. Dia pun tersadar. Hehehe maaf. Aku terlalu suka dengan ide darimu. Aku sangat senang akan bertemu dengan ibu.
Ucapnya bahagia. Akhirnya mereka memutuskan nanti malam akan pergi ke Istana Dingin. Namun hanya Feng Sun yang nanti akan keluar. Dan keputusan lain, mereka akan mengikuti turnamen dalam kelompok individu. Mereka pun segera bersiap diri. Si Yue dan kawan-kawan mengunci pintu kamar penginapan selama 3 hari. Mereka akan masuk ke dalam ruang dunia teratai untuk melakukan kultivasi. Namun untuk malam ini, si Yue dan Feng Sun akan pergi ke Istana Dingin untuk menemui sang ibu. Setelah hari mulai malam, si Yue mulai keluar dari kamar penginapannya. Dengan arahan dari Feng Kui, si Yue melompati atap istana dengan cepat menuju Istana Dingin. Dengan mengikuti petunjuk dari Feng Kui, serta memakai bulu milik Feng Kui, si Yue Fengam cepat sampai di atap Istana Dingin. Denga! Cepat dia melompat turun ke halaman Istana Dingin. Kui! Apa ini yang dikatakan Istana Dingin? Ranya si Yue sambil menatap sempat itu sekali lagi. Benra Yuer. Inilah yang dinamakan Istana Dingin. Istana Temoat menghukum para selir atau permaisuri yang tak patuh. Jawab Feng Kui. Lalu apa yang dilakukan? Para selir atau permaisuri yang mendapatkan hukuman itu? Tanya si Yue. Banyak ragamnya, ada yang disuruh menyalin buku, atau menghafal kitab. Ucap Feng Kui. Lalu bagaimana kita masuk Kui? Tanya si Yue. Kita lewat pintu depan saja, apakah kau lupa kalau kita tidak terlihat? Kata Feng Kui. Ya ampun. Bodoh sekali. Aku lupa kalau aku tidak terlibat. Lagian mana mungkin penjaga akan sadar kalau kita di sini. Akhirnya mereka berjalan ke pintu depan dan membukanya. Namun karena jarang dipergunakan, terdengar derit pintu terbuka. Si Yue cemas mendengar suara itu. Akhirnya dengan terpaksa si Yue membuat arai yang erendam suara agar tidak terdengar. Setelah masuk si Yue segera menutup pintu kembali. Saat mereka sudah berada di salam ruang Istana Dingin, si Yue melihat kalau tak ada cahaya di dalam istana itu. Dengan memakai batu cahaya, si Yue berusaha berjalan masuk lebih ke dalam. Dan saat itulah si Yue melihat cahaya samar dari sebuah kamar. Cahaya itu reksup sekali. Dan saat semakin dekat, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah lilin kecil yang berada di atas meja. Dan seseorang sedang duduk dengan memegang sebuah kitab. Dan di sebelahnya seorang perempuan sedang duduk tertidur di sebelah wanita itu. Diakah permaisuri itu? Tanya si Yue. Benar Yuer, dialah permaisuri ibu dari Feng Sun. Jawab Feng Wui. Setelah yakin kalau perempuan itu ibu Feng Sun, si Yue segera mengeluarkan Feng Sun. Saat pria itu keluar, betapa terkejutnya Feng Sun. Karena dia berada di dalam sebuah ruangan yang kurang sekali pencahayaannya. Di mana ini Yuer? Ucapnya heran. Di Istana Dingin, ibumu berada di depan kita. Jawab si Yue. Tentu saja ucapan si Yue membuat Feng Sun kaget. Dia segera mengikuti telunjuk si Yue yang tertuju pada seseorang. Dia segera melihat pada orang itu. Betapa terkejutnya Feng Sun setelah melihat orang yang sedang membaca buku di depan cahaya lilin kecil itu. Tanpa dia sadari, dia pun segera memanggil sang ibu. Ibu! Serunya sambil berlari ke arah sang ibu. Tentu saja sang ibu terkejut dan tertegun. Suara yang telah lama tidak pernah dia dengar, tiba-tiba berada di depannya dan sekarang memeluknya. Kau Feng Sanhua. Kau putra ibu.
Ucap permaisuri tak berani mempercayai penglihatannya. Benar ibu. Ini Feng Sanwa putra ibu. Ucap Feng Sun sambil menangis. Dan terlihat ibu dan anak itu menangis bersama. Setelah cukup lama mereka menangis, permaisuri melepas pelukannya. Apakah kau benar putraku? Ucapnya tak percaya. Ini benar-benar Feng Sanwa ibu. Aku melakukan ini, agar pangeran kedua dan anteknya tidak menyadari keberadaanku. Kata Feng Kui menjelaskan pada sang ibu. Jadi memang pangeran Kenru yang menjebak kau saat itu. Kata sang ibu. Benar ibu. Dia sengaja menjebakku agar ayah marah dan membunuhku. Jawab Feng Sun. Apakah kau mempunyai kesalahan dengannya nak? Sampai dia tega memfitnahmu seperti itu? Tanya permaisuri. Setahulu tidak ibu. Mungkin karena akulah yang menjadi putra mahkota. Kata Feng Sun lagi. Lalu siapa pria di belakangmu itu nak? Tanya permaisuri sambil menunjuk Si Yue. Si Yue memang sudah menyimpan kembali bulu Phoenix dengan aman, hingga dia dapat dilihat kembali. Hampir lupa ibu. Dia sahabatku, dia yang selama ini membantu dan menolongku, namanya Si Yue. Kata Feng Sun sambil memperkenalkan Si Yue pada sang ibu. Salam yang mulia. Sapa Si Yue. Salammu aku terima anak muda. Panggil aku ibu seperti yang dilakukan Feng Sanwa, kau adalah sahabat putraku. Jadi kau sudah kuanggap putraku juga. Maaf ibu telah merepotkan dirimu untuk membantu putraku. Ucap ibu Feng Sun lembut. Tidak masalah ibu. Sebab dia sudah aku anggap sebagai kakakku. Jawab Si Yue sambil tersenyum lembut. Oh ya Feng. Bukankah kita kemari ingin melihat kesehatan ibu? Kata Si Yue mengingatkan. Hampir lupa, benar apa yang kau katakan Yue. Coba kau lihat kesehatan ibu. Kata Feng Sun sambil menatap sang ibu. Bu, biarkan Si Yue memeriksa tubuh ibu. Ucap Feng Sun. Apakah dia seorang dokter? Tanya sang ibu. Benar ibu. Jawab Feng Sun. Dia segera menggeser tempat dia duduk dan membiarkan Si Yue memeriksa sang ibu. Beberapa saat kemudian terlihat Si Yue menatap permaisuri. Maaf ibu. Apakah ibu sering tidak makan? Tanya Si Yue. Ibu melakukan itu karena tidak punya harapan lagi untuk hidup, karena putra ibu telah pergi. Dia entah hidup atau mati, aku tidak tahu, karena putus asa itulah, ibu jarang makan. Kata permaisuri. Karena itulah wanita kuat ini mempunyai penyakit lambung. Untunglah aku tidak terlambat. Ucap Si Yue dalam hati. Ibu. Aku akan mengobati ibu dengan jarum akupuntur, jadi maaf ibu. Ibu harus membuka baju, tapi jangan takut, Ninu. Si Yue sebenarnya seorang wanita, jadi ibu tidak usah ragu. Kata Si Yue sengaja menyebutkan jati dirinya pada ibu Feng Sun agar wanita ini tidak merasa salah paham dan tak nyaman. Kau seorang wanita. Ucap permaisuri tak yakin. Benar ibu. Dia seorang gadis. Jadi aku mohon ikuti permintaannya. Agar ibu cepat sembuh dan kita akan keluar dari sini setelah aku mengembalikan nama bagiku. Bujuk Feng Sun. Baiklah apa yang harus ibu lakukan nak. Tapi tunggu. Kenapa pelayanku tidak bangun mendengar keributan kita? Ucapnya sambil melihat pada pelayannya. Maaf ibu. Aku yang membuat dia tidur. Besok pagi baru dia akan bangun. Aku tidak izin kedatangan kami diketahui orang lain,
Aku takut ada mata-mata Pangeran Kenru. Jawab si Yue. Oh begitu. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Tanya permaisuri. Maaf. Ibu harus membuka seluruh baju ibu. Jawab si Tue. Seluruh baju ibu, dan kau Feng. Menjauhlah sebentar. Kata si Yue. Dan akhirnya si Yue mengobati permaisuri dengan jarum akupunturnya. Setelah itu, dia memberikan obat agar diminum setiap hari. Setelah itu mereka berpamitan pulang kembali. Ibu harus makan banyak. Aku tidak ingin ibu nanti sakit lagi. Sekarang ibu tidak usah khawatir, sebentar lagi aku akan mengeluarkan ibu dari sini setelah aku mengembalikan nama baikmu. Jadi Feng harap ibu mau menjaga kesehatan ibu sampai aku mengeluarkan ibu dari sini. Ucap Feng Kui dengan lembut. Tentu saja nak. Ibu akan menjaga kesehatan ibu dengan baik, karena putra ibu sudah ada di sini lagi. Jawab sang ibu. Ya sudah kalau begitu aku dan si Yue akan pergi dulu. Ucap Feng Sun. Setelah mencium sang ibu, si Yue dan Feng Sun segera keluar dari istana dingin. Si Yue memasukkan Feng Sun kembali ke dalam ruang dunia teratai. Dan dia segera memakai bulu Phoenix kembali. Dengan tenang dia keluar dari istana. Setelah sampai di penginapan, Yue segera menutup pintu kamarnya dan masuk ke dalam ruang dunia teratai. 3 hari berturut-turut di alam nyata, maka di alam teratai mereka melakukannya selama 1 minggu. Dan saat keluar dari ruang teratai, mereka akan berjalan mengelilingi kota kerajaan Feng untuk mencari informasi ataupun menikmati keramaian kota kerajaan Feng. Udah dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf sekali lagi kalau ada typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Kerajaan Feng. Episode berikutnya. Kerajaan Feng 3. Dokter Genius. Kerajaan Feng 3. Ya sudah kalau begitu aku dan si Yue akan pergi dulu ibu. Ingat ibu harus jaga diri dan kesehatan ibu sampai aku membebaskan ibu. Ucap Feng Sun. Iya ibu tahu. Jawab sang ibu. 2. Setelah mencium sang ibu, si Yue dan Feng Sun segera keluar dari istana dingin. Si Yue memasukkan Feng Sun kembali ke dalam ruang dunia teratai. Dan dia segera memakai bulu Phoenix kembali. Dengan tenang dia keluar dari istana. Setelah sampai di penginapan, si Yue segera menutup pintu kamarnya dan masuk ke dalam ruang dunia teratai. 3 hari berturut-turut di alam nyata, maka di alam teratai mereka melakukannya selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu mereka bermeditasi, kegiatan mereka bertambah. Dengan pil dari pemberian si Yue, mereka mengalami terobosan kembali. Saat mereka keluar dari ruang teratai, yang mereka lakukan adalah berjalan mengelilingi kota kerajaan Feng untuk mencari informasi ataupun menikmati keramaian kota kerajaan Feng. Dan saat mereka kembali ke penginapan, mereka akan kembali masuk ke dalam ruang dunia teratai. Pada hari kelima saat si Yue baru saja duduk ingin melanjutkan meditasinya tiba-tiba Feng Kui berkata, "Maaf Yue, sepertinya putra mahkota kerajaan Long mencarimu. Kasihan dia, sudah 2 hari ini dia mencari keberadaanmu." Ucap Feng Kui. "Sudah 2 hari." Kata si Yue kaget. "Iya. Dia menyamar jadi seorang pelajar." Jawab Feng Kui.
Memang saat ini Feng Kui sering keluar masuk dunia teratai bersama Xiao Tu untuk melihat keadaan kota kerajaan Feng. Jika ada berita apapun, mereka akan dengan cepat memberitahukan kabar itu pada Si Yue dan kawan-kawan. Kita keluar Yue. Kasihan dia. Ucap Feng Sun yang tiba-tiba sudah berada di dekat mereka. Baiklah kita keluar dulu. Selama ada Pangeran Long San kita di luar. Jawab Si Yue. Mereka pun segera keluar dari dunia teratai. Ketika mereka berada kembali di kamar Si Yue, ternyata hari sudah siang. Yue, kita keluar yuk, aku lapar. Ucap Chan Xin yang doyan makan. Baik kita keluar sambil mencari putra mahkota Long San. Jawab Si Yue. Mereka pun keluar dari kamar Si Yue. Namun saat mereka melintasi tangga di lantai 1, mereka berpapasan dengan Pangeran Feng Kenru yang berjalan menaiki tangga dengan 2 pengawalnya. Melihat wajah orang yang telah menyakitinya, Feng Sun terlihat tegang berusaha menahan kemarahannya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Si Yue yang berada di dekat Feng Sun menyadari apa yang terjadi pada sang sahabat. Dia segera memegang kepalan tangan itu sambil berbisik. Sabarlah. Saat itu bukan sekarang Kak. Kita akan melihat dia dalam kejatuhannya, dan merasakan rasa malu sepertimu. Kata Si Yue lembut. Merasakan kepala tangannya dalam henggaman tangan lembut milik Si Yue serta bisikan penghiburannya, membuat Feng Sun merasa kehangat dalam hatinya. Dia segera menggenggam tangan Si Yue. Jangan khawatir aku bisa Yue, jawab Feng Sun. Mereka terus melangkah menuruni tangga. Namun beda dengan Pangeran Feng Kenru. Saat dia melihat 4 orang pria tampan yang berjalan bersama dengan gadis cantik, hatinya terbakar oleh nafsunya. Dia menatap pria yang sedang berjalan menuruni tangga berlawanan dengan arahnya, dengan mata yang berbinar. Kalau menuruti keinginan hatinya, ingin rasanya dia mendekat. Apalagi saat melihat ketampanan pria yang paling muda di antara mereka. Hatinya meleleh tak karuan. Ingin rasanya saat itu juga dia berlari memeluk pria tampan itu. Ya dewa! Siapa pria tampan ini? Aku belum pernah melihat ketampanan yang secantik ini di kerajaan ini. Apakah dia pendatang yang ingin mengikuti turnamen? Oh tidak. Aku tidak bisa melepas pria yang secantik ini. Kecantikan yang tidak ada duanya. Serunya dalam hati. Namun di wajahnya dia terlihat datar dan dingin. Seolah dia tidak terpengaruh dengan wajah tampan di depannya. Dan saat mereka akan berpapasan, Pangeran Kenru berusaha mendekati Si Yue, namun usahanya digagalkan Pangeran Luoyi yang berada di samping Si Yue. Saat Pangeran Feng Kenru akan menabrak Si Yue, dengan cepat Pangeran Luoyi menarik Si Yue dengan cara memeluk tubuh Si Yue hingga terhindar dari tabrakan dengan Pangeran Kenru. Hei, kau! Umpatan yang hampir keluar dari mulut Pangeran Luoyi terhenti saat tangan lembut Si Yue mendekap mulutnya dan berisik. Biarkan saja Kak. Dia pangeran kedua Feng Kenru. Kita sekarang jangan membuat masalah dulu dengannya. Bisik Si Yue. Mendengar ucapan Si Yue, Pangeran Luoyi menatap punggung datar milik Pangeran Kenru yang sempat berhenti sejenak entah mengapa. Tak lama terlihat Pangeran Feng Kenru kembali melangkah pergi. Jadi dia si brengsek itu? Tanya Pangeran Luoyi dengan wajah kesal. Kenapa? Kakak suka padanya. Goda Si Yue. Dasar anak nakal. Kau pikir kakak seperti dia? Ucap Pangeran Luoyi sambil memencet hidung Si Yue gemes.
Melihat sang kakak kesal, si Yue tertawa. Mereka melanjutkan langkah mereka turun ke lantai dasar. Beda dengan Pangeran Feng Kenru. Saat dia melihat si Yue dalam pelukan pria yang berada di sampingnya, dia merasakan kemarahan di dalam hatinya, ingin rasanya saat itu juga dia merebut si Yue dari tangan pria itu. Namun dia segera kembali melangkah setelah menahan kemarahannya. Dan kemarahannya kembali meledak saat dia kembali melihat ke belakang dan melihat pria itu mencubit hidung pria yang ingin dia miliki dengan penuh kasih sayang. Untunglah sang pengawal menyadari kelainan sang pangeran. Dia tahu kalau Pangeran Kenru menyukai pria yang baru saja berpapasan dengan mereka. "Pangeran," ucap sang pengawal lembut. Walaupun dalam hati dia merasa takut. Pangeran Kenru sadar. Dia segera melanjutkan langkahnya. "Selidiki siapa mereka," ucap Pangeran Kenru dingin. "Baik yang mulia," ucap sang pengawal. Tanpa mereka sadari, Feng Sun memperhatikan semua tingkah laku Pangeran Feng Kenru. Dan dia tahu kalau Kenru menginginkan si Yue. "Dasar bodoh, kau pikir siapa dia?" ucapnya dalam hati. Ada senyum mengejek di mulut tampannya. Mereka melanjutkan langkah mereka masuk ke dalam restoran yang berada di lantai bawah penginapan mereka. Saat mereka baru masuk ke dalam restoran, tiba-tiba terdengar suara memanggil nama si Yue. "Yuer." Dan pria yang ingin mereka cari ternyata berjalan ke arah mereka dengan gembira. Ternyata di restoran mereka bertemu dengan putra mahkota Long San. Pria yang berpakaian seperti pelajar itu kaget ketika melihat rombongan si Yue turun dari lantai atas. Dengan cepat dia menghampiri si Yue bersama 3 pengawalnya yang juga berpakaian seperti pelajar. Melihat wajah tampan yang familiar itu, membuat mereka terkejut sekaligus gembira. Karena tidak perlu mencari mereka lagi. "Kau di sini juga, San?" ucap Feng Sun. "Aku sudah sejak kemarin pagi berada di kota ini. Tapi kami tidak bisa menemukan keberadaan kalian," ucap putra mahkota Long San. "Kalian tinggal di penginapan ini juga. Tapi kenapa kita tidak bertemu?" lanjut sang putra mahkota. "Maaf Long San. Kami berkultivasi di dalam kamar," jawab si Yue. "Lebih baik kita makan terlebih dahulu lalu keluar dari sini. Sebab Pangeran Feng Kenru berada di sini juga," ucap si Yue pelan. "Dia di sini." "Di mana?" tanya Chan Xin. "Pria yang tadi berpapasan dengan kita di tangga," jawab Feng Sun. "Oh, jadi dia si buat onar itu," ucap Chan Xin dengan wajah kesal. "Chan Xin, pelankan suaramu," tegur Ning si kesal. "Maaf," ucap Chan Xin. "Ya sudah, ayo kita makan," ajak si Yue. "Yuer, kita makan di tempatku saja. Kebetulan aku mendapatkan meja yang cukup untuk kita semua," ucap putra mahkota. "Apa tidak mengganggu kalian?" tanya si Yue. "Mana mungkin kalian akan mengganggu kami. Kami malah akan senang jika kalian ikut makan di meja kami," jawab putra mahkota buru-buru. "Baiklah, kami akan makan bersama kalian," ucap si Yue. Mereka pun berjalan ke arah meja tempat putra mahkota tadi duduk bersama pengawalnya. Putra mahkota menyuruh pengawalnya untuk memesan makanan lagi. Akhirnya mereka menikmati makanan yang dipesan putra mahkota. Setelah makan mereka keluar mencari tempat untuk berbincang. Feng Sun yang memang asli penduduk kerajaan Feng, membawa mereka ke tempat yang sangat indah. Tempat itu berada di dalam hutan yang cukup lebat.
Tempat itu agak sulit dilalui. Ternyata di dalam hutan yang lebat itu, terdapat sebuah danau dengan pemandangan yang sangat sejuk dan indah. Dan tempat itu sepertinya belum banyak yang tahu atau mungkin belum ada yang tahu. Sebab masih terlihat kemurniannya. Sanwa, indah sekali tempat ini. Kenapa dulu kau tidak pernah memperlihatkan padaku? Ucap putra mahkota Long San pada Feng Sun. Mana sempat? Bukankah kehidupan kita banyak di sekte, kita hanya pulang saat kita selesai melaksanakan tugas. Itu pun hanya beberapa hari saja. Jawab Feng Sun. Tempat ini juga baik untuk berkultivasi Feng. Kita juga bisa berlatih dengan baik di sini. Ucap Ningsi yang kini terlihat sedang menikmati keindahan tempat itu. Bagaimana kalau kita pindah ke sini saja, kita bisa mendirikan tenda di sini. Kata Chan Xin dengan antusias. Benar kata Chan Xin Yuyue. Kita bisa tinggal di sini. Kita bisa berlatih dengan tenang. Apalagi Pangeran Feng Kenru sepertinya tertarik padamu. Pasti dia akan mencarimu. Ucap Feng Sun yang membuat semua orang kaget. Tahu dari mana kau, kalau dia menyukaiku? Bukankah dia tidak menyukai seorang gadis? Tanya si Yue bingung. Dia menyukaimu sebagai seorang pria bukan wanita nona. Ucap Feng Sun lagi. Apa? Seru si Yue dengan wajah kaget. Dia baru sadar kalau dia sekarang memakai dandanan seorang pria dan dia teringat dengan perbuatan Pangeran Kenru saat itu. Dia bergidik ngeri membayangkan kembali kejadian itu. Baik. Kita akan tinggal di sini. Kita akan membuat tenda di sini. Ucap si Yue. Dia bukannya takut bertemu dengan pria itu, tapi jijik mengingat perbuatannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat tenda di tempat itu. Si Yue mengeluarkan 2 tenda dari ruang teratainya. Saat melihat mereka mendirikan tenda, putra mahkota malah ikutan tinggal bersama mereka. Terpaksa si Yue mengeluarkan kembali 1 buah tenda untuk putra mahkota dan pengawalnya. Setelah menjelang malam, si Yue membuat arai di sekitar tenda untuk menghindari binatang buas roh tingkat tinggi yang kemungkinan mendatangi tempat perkemahan mereka. Melihat si Yue membuat arai, putra mahkota yang sejak tadi duduk sambil menatap si Yue, terlihat semakin terpesona pada gadis cantik yang serba bisa itu. Kenapa kau menatap si Yue sampai seperti itu, San? Apakah kau menyukai gadis itu? Tanya Feng Sun Yage tiba-tiba sudah berada di dekatnya. Sanwa, kau membuat aku terkejut. Ucap putra mahkota. Kau terlalu serius menatap gadis itu. Ucap Feng Sun sambil duduk di dekat putra mahkota Long San. Apakah dia sudah memiliki calon suami? Tanya putra mahkota serius. Dulu pernah, tapi pria bodoh itu membuat dia menderita hingga mengalami sakit sampai dia berada ujung kematian. Dan sekarang sulit bagi seorang pria singgah di hatinya. Dia mau berteman dan bersahabat, namun jangan kau katakan kalau kau mencintai dia. Jika sampai kau katakan itu, kau akan kehilangan persahabatanmu. Ucap Feng Sun. Siapa pria bodoh itu? Ucap Long San dengan wajah kesal. Putra mahkota kerajaan Juhan, kakak kandung Pangeran Luoyi. Jawab Feng Sun. Apa? Kakak kandung Luoyi? Maksudmu kakak angkat dia? Tanya Long San lagi. Iya. Saat itu dia bukan putri angkat dari kerajaan Juhan. Ceritanya panjang, San. Dia menjadi putri angkat Raja Juhan karena permintaan Pangeran Luoyi yang berlaku sayang padanya.
Ucap Feng Sun menutup pembicaraan mereka. Sanwa, aku ingin tahu apakah kau juga pernah mencintai dia lebih dari sahabat? Tanya Long San. Jujur, siapa yang tidak akan jatuh cinta pada gadis seperti dia, San? Dulu perasaan itu pernah ada juga di hatiku, namun saat melihat ketulusannya terhadapku, kedekatannya yang menganggapku saudara, membuat perasaan itu berubah menjadi cinta seorang kakak padanya. Ucap Feng Sun tulus. Mendengar ucapan Feng Sun, putra mahkota terlihat sedih. Feng Sun yang melihat wajah sahabatnya sedih hanya bisa tersenyum lembut. Dia tahu kalau sang sahabat mencintai si Yue. Lebih baik dia mengatakan semua itu, daripada Long San berharap banyak pada si Yue. Bukankah bersahabat lebih baik, San? Aku mengatakan ini demi kebaikanmu. Sebab setelah kami pergi, kau akan kesulitan bertemu dengan kami lagi. Sebab kami pergi bukan untuk bersenang-senang. Tapi dia pergi untuk menemukan keluarganya yang telah dibawa pergi seseorang. Ucap Feng Sun. Ucapan Feng Sun membuat Pangeran Long San kaget. Apa? Dibawa pergi? Maksudmu diculik? Tanya Long San dengan wajah kaget. Iya. Kakek dan ketiga kakaknya dibawa pergi saat dia berada di perguruan. Dan mereka memberi waktu 2 tahun untuk bisa mengambil sang kakek dari tangan mereka. Kalau tidak mereka akan mati. Ucap Feng Sun. Kakak dan kakeknya. Lalu kemana kedua orang tuanya? Tanya putra mahkota lagi. Sudah tiada. Jawab Feng Sun. Ya dewa. Segitu besarnya penderitaan yang dia alami. Tapi kenapa dia begitu tegar? Ucap putra mahkota. Begitulah dia. Dia orang yang begitu pandai menyimpan kesedihan. Jawab Feng Sun. Sudahlah. Aku hanya memberitahu semua ini padamu, agar kau tak terlalu berharap padanya. Aku takut kau akan sakit hati. Bukan hanya dirimu yang tertarik padanya. Ucap Feng Sun. Mendengar ucapan Feng Sun, putra mahkota Long San menyadari sahabatnya takut dia akan sakit hati dan membenci si Yue. Aku tahu Wah. Tapi aku masih bisa kan menjadi sahabatnya dan aku boleh berharap walaupun itu tak mungkin. Ucap putra mahkota Long San. Tidak masalah. Asal kau tidak sakit hati dan membencinya jika dia menolakmu. Ucap Feng Sun mengakhiri percakapan mereka. Dan dia segera berdiri setelah menepuk lembut bahu sang sahabat. Dia berjalan ke arah si Yue yang baru saja selesai membuat arai. Mereka tidak bisa membantunya, karena mereka semua tidak tahu cara membuat arai atau membuka arai. Setelah selesai membuat arai, si Yue mengajak Ningxi dan Chan Xin untuk membuat makan malam untuk mereka. Si Yue mengeluarkan sayuran dari dalam ruang teratainya. Sedangkan Chan Xin dan kedua pengawal putra mahkota membersihkan beberapa ayam hutan yang tadi mereka tangkap. Tak berapa lama terlihat beberapa hidangan yang dibuat si Yue telah tersaji. Ayam panggang dengan rempah pedas, serta sayuran yang diolah khusus oleh si Yue. Setelah itu terlihat mereka makan bersama. Merasakan masakan yang diolah si Yue, terlihat wajah putra mahkota terlihat merah karena kepedasan. Yang mulia, kalau kau tidak kuat dengan rasa pedas, kau bisa mengambil ayam bakar yang tidak berbumbu pedas. Ucap si Yue. Tidak, aku sangat suka makanan ini. Si Yue, masakanmu enak sekali. Ucapnya dengan keringat memenuhi wajah dan rambutnya. Karena itulah aku sangat mencintai adik kecilku ini putra mahkota.
Ucap Pangeran Luoyi dengan bangga. Jadi kau tidak akan menyayangiku lagi jika aku tidak pandai memasak. Ucap Si Yue dengan wajah cemberut. Hei, siapa bilang? Walaupun kau tidak pandai memasak, aku akan tetap mencintaimu dan menyayangimu, karena kau adalah adik yang paling aku sayangi. Ucap Pangeran Luoyi sambil tersenyum manis dan mengedipkan matanya dengan genit. Cih, kau mulai genit dan pandai merayu kak. Ucap Si Yue sambil mencibir membuat wajahnya menjadi imut. Pangeran Luoyi tertawa bahagia melihat wajah Si Yue yang cemberut. Melihat interaksi Si Yue dan Luoyi yang terlihat sangat akrab membuat putra mahkota iri. Apa yang dikatakan Feng Sanhua membuat putra mahkota menyadari sifat Si Yue yang baik pada semua orang, apalagi teman dekat atau saudaranya. Gadis ini sangat mudah bergaul, namun dia juga sangat kejam pada orang yang memang seharusnya mendapatkan hukuman. Semakin lama putra mahkota melihat dan mengenal Si Yue, semakin putra mahkota ingin memiliki gadis itu. Namun dia sadar, walaupun dia seorang calon raja di kerajaan Long, tapi sepertinya dia masih belum cukup pantas menjadi pendamping gadis jenius di depannya. Cinta tak selalu menginginkan dia sebagai pasangan kita. Sebagai sahabat atau keluarga mungkin lebih baik. Mereka melanjutkan makan mereka. Setelah selesai makan dan membenahi bekas makan mereka, mereka duduk di dekat api unggun sambil berbincang. Si Yue, boleh aku jadi salah satu sahabatmu dan juga saudaramu? Ucap putra mahkota tiba-tiba. Tentu saja ucapan putra mahkota membuat mereka semua kaget. Kau ingin menjadi sahabatku? Bukannya sekarang kau sudah jadi sahabatku? Jawab Si Yue dengan wajah heran. Iya. Tapi aku ingin menjadi saudara angkatmu juga, seperti Pangeran Luoyi. Ucap putra mahkota dengan wajah memerah. Apa itu karena malu atau karena kepedasan? Mendengar ucapan putra mahkota, Si Yue menggoda sang pangeran. Apakah keinginanmu itu karena ingin merasakan masakanku setiap hari? Kalau karena itu, tidak usah menjadi saudara angkatmu pun kau bisa merasakan masakanku setiap hari asal kau di sini. Ucap Si Yue menggoda. Bukan karena itu. Aku juga ingin adik sepertimu, aku tidak punya adik kandung. Aku hanya punya adik perempuan dari para selir ayahanda. Ucap putra mahkota. Mendengar ucapan putra mahkota, Feng Sun tertawa. Itu sama saja Long San. Bukankah mereka satu ayah denganmu? Seru Feng Sun sambil tertawa. Tidak sama. Aku ingin adik yang aku inginkan, bukan mereka yang hanya bisa merias wajah dan manja. Atau mereka yang ahli bela diri, tapi sombong dan sok pintar. Aku hanya ingin punya adik yang memiliki kepandaian tinggi, jenius, pandai dalam segala bidang, suka membantu orang dan baik hati, tidak sombong dan rendah hati. Ucap putra mahkota dengan sungguh-sungguh. Wah, permintaanmu terlalu tinggi pangeran. Apakah ada gadis seperti itu? Kata Si Yue dengan tertawa. Ada. Dan itu dirimu. Jawab putra mahkota jujur. Aku. Mana mungkin. Mana mungkin sifat seperti itu ada pada diriku yang mulia. Kata Si Yue kaget mendengar ucapan putra mahkota. Benar. Semuanya ada pada dirimu. Kau memiliki sifat itu Si Yue. Ucap putra mahkota dengan tegas. Mendengar ucapan putra mahkota yang sungguh Si Yue terdiam. Tak lama dia berkata.
Baiklah kalau putra mahkota mau menganggap si Yue sebagai adik angkat, si Yue akan menerima permintaan putra mahkota. Tidak masalah memiliki banyak saudara. Jadi mulai saat ini, si Yue memiliki kakak baru lagi yaitu Pangeran Long San dari Kerajaan Long dan juga sebagai putra mahkota Kerajaan Long. Ucap si Yue sambil tersenyum manis. Mendengar ucapan si Yue, terlihat kebahagiaan di wajah putra mahkota Long San. Dia segera berdiri dan berjalan ke arah si Yue. Terima kasih Yue. Kau mau menjadi adikku, saudaraku, sekarang boleh aku memelukmu. Ucapnya dengan wajah bahagia. Tentu saja Kak. Jawab si Yue. Si Yue segera merentangkan tangannya. Mereka berpelukan di depan semua sahabat mereka. Mereka menjadi saksi kalau kini si Yue adalah adik angkat dari putra mahkota Kerajaan Long. Kerajaan terbesar ketiga di seluruh benua alam tengah. Tak lama putra mahkota melepas pelukannya. Sebagai tanda kau adalah adikku, maka terimalah ini. Ucapnya sambil memberikan giok berbentuk bintang yang merupakan giok kekuasaan dari Kerajaan Long. Giok berbentuk bintang itu di tengah-tengahnya ada gambar kepala naga berwarna kuning keemasan. Melihat benda itu, Feng Sun dan kedua pengawal putra mahkota yang bernama San dan Mai berseru secara bersamaan. Giok lambang kerajaan. Seru mereka bersamaan. San, apa yang kau lakukan? Apa kau tak salah memberikan giok itu pada si Yue? Bukankah benda itu merupakan lambang penguasa kedua Kerajaan Long? Ucap Feng Sun dengan wajah kaget. Benar yang mulia. Bukankah benda itu pemberian ratu, benda sakral milik kerajaan? Ucap San salah satu pengawal putra mahkota. Benar. Benda ini adalah lambang pemilik dari penguasa Kerajaan Long. Lambang seperti ini hanya ada pada raja, putra mahkota dan ratu atau permausuri. Tapi sekarang akan kuubah, yang memiliki kekuasaan Kerajaan Long adalah Ayahanda, aku dan adik perempuan yang aku akui. Dan itu adalah putri si Yue, adikku satu-satunya. Dan dia berhak melakukan apapun di kerajaanku karena dia salah satu penduduk dan pelindung Kerajaan Long. Ucap putra mahkota dengan yakin dan tegas. Mendengar ucapan putra mahkota semua orang kaget bukan main. Tunggu Kak. Apa maksudmu itu? Seru si Yue kaget. Maksud kakakmu ini, kau adalah penguasa kedua setelah aku. Jawab putra mahkota. Tidak, tidak bisa Kak. Mana mungkin aku pemilik dari benda sakral itu. Hanya permaisuri Kerajaan Long lah yang boleh memilikinya. Dan dia adalah calon istrimu kelak. Permaisurimu Kak, bukan aku. Kata si Yue menolak pemberian Long San. Tidak. Mulai saat ini benda ini adalah milik si Yue adikku. Sedangkan untuk permaisuri masih ada aku sebagai suaminya. Ucap putra mahkota kekeh. Kakak, kau ini bodoh apa? Bagaimana jika aku nanti jahat padamu, dan merebut Kerajaan Long dari tanganmu? Ucap si Yue berusaha menyadarkan putra mahkota dengan marah. Mendengar si Yue mengatai putra mahkota bodoh semua orang kaget, mereka takut putra mahkota marah. Tetapi mereka tercengang mendengar ucapan putra mahkota. Aku rela kalau kau melakukannya. Jawab putra mahkota dengan lembut. Kakak. Seru si Yue kesal. Aku yakin kalau kau tidak akan melakukan itu. Dan aku yakin sampai kapanpun kau sebagai penguasa kedua akan melindungi penduduk Kerajaan Long dimanapun kau berada. Ucap putra mahkota dengan nada yakin.
Akhirnya mereka semua tahu keinginan putra mahkota yang sesungguhnya. Dia menginginkan si Yue sebagai orang yang dia sayangi tapi juga sebagai pelindung kerajaannya. Terlihat wajah si Yue kesal sambil menatap putra mahkota Long San. Aku tidak mau menerima benda itu, kata si Yue tegas. Kalau begitu aku akan membuang benda ini. Dan jika ditemukan oleh penjahat, maka kehancuran kerajaan Long Kau lah penyebabnya, ucap putra mahkota dengan tenang. Mendengar ucapan pria di depannya, terlihat si Yue semakin kesal. Dia tahu putra mahkota kerajaan Long ini sedang mengancamnya. Si Yue menatap putra mahkota dengan jengkel dan marah. Namun dengan tenang putra mahkota Long San menatap wajah sang adik angkat sambil tersenyum. Cek, dasar pemaksa. Kau sengaja mengancamku kan? Lalu apa yang akan kau lakukan jika aku tidak mau menerima benda itu? Tanya si Yue dengan kesal. Aku tidak akan berbuat apapun, karena kau tidak menginginkan benda ini, maka aku akan membuangnya. Bukan aku saja yang akan menderita, tapi semua penduduk kerajaan Long, ucap putra mahkota. Walaupun dalam hati dia meminta maaf pada rakyatnya yang dijadikan alasan untuk membuat si Yue mau menerima benda di tangannya. Dia hanya ingin gadis jenius ini menjadi bagian dari pelindung kerajaannya. Kau licik kak. Baiklah aku mau menerima benda ini, tapi aku hanya akan membantumu menyimpan benda ini. Tapi ingat, jika ayah atau calon istrimu ingin meminta benda ini, maka kau harus mengambil atau meminta benda ini dariku. Aku hanya membantumu menyimpan benda ini. Dan untuk kalian berdua, kalian harus ingat perkataanku tadi, jika nanti ayah atau calon permaisuri kerajaan Long meminta benda ini, kalau junjunganmu tidak mau mengambil dariku, kalian sendiri bisa meminta langsung padaku. Jika kalian tidak melakukannya, maka aku sebagai penguasa kedua akan menghukum kalian. Ingat itu, ucap si Yue sambil mengambil benda itu dari tangan putra mahkota. Baik yang mulia putri, ucap mereka serempak sambil berlutut memberi hormat. Mereka pun mulai tahu keinginan putra mahkota. Dengan memiliki penguasa sehebat si Yue, kerajaan Long akan semakin kuat. Mereka sudah tahu kekuatan si Yue. Dalam umur kurang dari 17 tahun, wanita ini sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat dari putra mahkota. Bagaimana nanti saat dia berusia lebih dari 17 tahun? Batin mereka. Terima kasih Yue, ucap putra mahkota sambil memeluk kembali si Yue dan tertawa puas. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya, Kerajaan Feng. 2. Episode berikutnya, turnamen di Kerajaan Feng.